Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Atin, NIM 20411502020. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview 3 materi dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi pertama adalah inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Berdasarkan buku ekonomi makro yang dikarang oleh Budiono tahun 2001, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi, inflasi ini merupakan naiknya suatu barang yang terjadi secara terus-menerus dan dalam waktu dan tempat yang tertentu. Yang selanjutnya macam-macam inflasi, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama inflasi merayap, kedua inflasi menengah, ketiga inflasi tinggi. Yang kedua inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya sebab-sebab inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama inflasi permintaan. Inflasi ini terjadi karena persediaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua inflasi penawaran, yaitu karena penawaran ini sedikit tetapi permintaan itu tinggi, atau bisa jadi karena biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga inflasi campuran. Inflasi ini merupakan perpaduan antara inflasi permintaan dan penawaran, di mana permintaan barang itu sedikit atau diakibatkan biaya produksi tinggi. Selanjutnya pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama natural inflation dan yang kedua human error inflation. Selanjutnya dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama fungsi yang terjadi terganggu, kemudian fungsi unit perhitungan juga terganggu. Yang kedua semangat masyarakat untuk menabung menjadi berkurang. Yang ketiga meningkatnya kecenderungan belanja barang-barang non primer dan mewah. Yang keempat berinvestasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti halnya menumpuk kekayaan. Selanjutnya solusi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Solusi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu diciptakan stabilitas ekonomi tingkat pertumbuhan. Yang kedua kebijakan moneter dengan menarik suku bunga. Materi yang kedua yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang sebelumnya apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam jangka kerja yang kisaran 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi yang dimaksud dengan pengangguran itu orang yang bekerja ingin mencari pekerjaan dan kenyataannya orang itu tidak mendapatkan pekerjaan itu, yang dimaksud dengan pengangguran. Selanjutnya macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana seseorang ini sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan dan mereka tidak mendapatkan atau memiliki pekerjaan penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu seseorang yang bekerja namun di luar waktu kerja yang standar atau orang tersebut hanya mengerjakan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu seseorang yang bekerja pada waktu tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, yaitu hanya bekerja pada jam tertentu saja. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran fiksional, yaitu orang yang tidak bekerja namun sebelumnya bekerja dan sedang mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena permasalahan situasi ekonomi negara. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan masalah ekonomi atau siklus ekonomi negara. Selanjutnya, dampak dari terjadinya pengangguran. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang kedua, dampak sosial dari pengangguran, yaitu yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas yang dipicu oleh kesulitan ekonomi. Yang ketiga, merosotnya moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku pelaku tindak asusila bermotifkan ekonomi. Yang keempat, kondisi keamanan yang tidak terjamin akibat dari meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat.
Yang keenam, merebaknya kawasan slum atau lingkungan kumuh. Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran, yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan lowongan kerja tidak sebanding. Yang kedua, antara pengeluaran total dan output ini menurun. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama, kita bisa menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, dengan memberikan atau menginformasikan lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja secara tidak langsung. Orang-orang yang ikut pelatihan kerja ini bisa memanfaatkan lapangan kerja dari pelatihan. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan kewirausahaan. Yang ketujuh, adanya transmigrasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, apa sih perhitungan pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai-nilai output akhir suatu negara dan dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun. Artinya yaitu negara akan menghitung apa yang diproduksi berupa barang selama 1 tahun. Atau yang berupa jasa. Contohnya penjualan barang tekstil. Nah, hitungannya itu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional ada 6 poin. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga, produksi nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi pengusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kelima, pendapatan per seorang adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa membuka kegiatan apapun. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antara negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antara negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 macam. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.